Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, bagi sebagian orang kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu charis, muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani yaitu ergon muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus.
Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang. Yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati." Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, haleluya. Mari saudara, kita mau masuk ke rumahnya Tuhan. Di House of Blessing ini kita akan lebih lagi merasakan berkat-berkatnya Tuhan. Bukan hanya berkat secara materi saudara, tapi berkat secara rohani, secara spiritual untuk kita dan sekeluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami mau memuji kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak, Engkau Raja kami yang agung ya Tuhan. Terlepas dari semua permasalahan kami, semua doa-doa kami, struggle kami Tuhan. Biar pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan, membawa korban syukur kami,
membawa korban pujian dan penyembahan kami sama Engkau Yesus. Biar kami mau menanggalkan segala beban yang merintangi kami pagi hari ini Bapa, dan terus memandang hanya kepadamu Yesus. Sebab Engkau yang kami rindukan, hadirat-Mu yang kami nantikan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mengalir dalam hati kami Roh Kudus, biar kami sungguh-sungguh merasakan Engkau pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan syukur kita Bapak Ibu. Kita mau bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Yesus. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu, buat segala penyertaan-Mu. Kami pandang Yesus, kami pandang Yesus lebih dari apapun. Kami pandang Yesus lebih dari dunia. Kau yang kami pandang, Kau yang kami sembah, Yesus. Mari kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Yang ku rindukan, Roh-Mu ya Tuhan,
kami Raja. Raja di atas segala raja. Untuk itu kami datang sujud menyembah. Kami menantikan Engkau Tuhan seperti penjaga yang menantikan fajar pagi. Biar ajar kami hari-hari ini Yesus terus menantikan Engkau Tuhan. Haleluya, mari saudaraku yang terus mau menantikan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya saudara, sekali lagi selamat hari Minggu saudara. Boleh kasih shalommu ke sebelah kanan kirimu, katakan God bless you, God loves you. Come on. Kita mau belajar satu lagu baru saudara. Kita mau menjadi terangnya Tuhan. Saudaraku, Dia gantikan kain kabungku menjadi tarian untuknya. Kan ku kejar panggilan dalamku, kan ku beri hidupku untuknya. Sama-sama angkat tangan yuk. I am the light of the world. Say, you are the light of the world. Jesus, the light of the world. Say, I am the light. I am the light of the world. You are the light of the world. Jesus, the light of the world. Lebih lagi katakan, Dia gantikan masa laluku menjadi harapan yang baru. Amin. Kan ku kejar panggilan dalamku, kan ku beri hidupku untuknya. Are you ready? I am the light of the world. You are the light of the world. Jesus, the light of the world. Say, I am the light. I am the light of the world. You are the light of the world. Jesus, the light of the world. Yes, you are. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala saudara. Kita mau merayakan terang Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Oh, lebih dalam ku mengenalnya, lebih rindu ku bersamanya, lebih luas ku dipakainya, lebih kuat bersinar kuasanya, lebih dalam ku mengenalnya, lebih rindu ku bersamanya, lebih luas
mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord. Sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Come on we sing. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi kita nyatakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Kami bersyukur Bapa pada saat ini Engkau memanggil kami untuk mengenal Engkau. Aku berdoa biarlah kiranya Roh Kudus hari ini mencerahkan pikiran dan hati kami, supaya kami bisa melihat akan keagungan dari kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau sedang menghadapkan wajah-Mu, oh Yesus. Dan kami melihat itu lewat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami Tuhan. Bahkan kalau hari ini kami sampai pergumulan di dalam keluarga kami, biarlah firman ini akan sungguh menjadi jawaban yang menguatkan dan meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Apa berikan pujian kepada kita, pujian apa Tuhan? Amin. Silakan Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada hari ini. Sebagaimana tema daripada bulan ini itu Strong Family, dan saya ingin kita melihat firman Tuhan yang saya beri judul pemberitaan firman pada hari ini adalah pembaharuan rohani dalam keluarga. Nah saudara, saya mulai dengan statement ini bahwa produk keluarga kita, apakah itu anak, apakah itu nanti hasil daripada pernikahan kita, bukan cuma fisik. Karena produk itu bukan hanya fisik tetapi juga non fisik.
apakah itu nilai, apakah itu legacy, apakah itu juga pengaruh yang kita buat, harus merupakan hasil dari kehancuran dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Apalagi orang Kristen, sering ketika melihat, dan hari-hari ini kita melihat anak-anak kita kalau sekolah itu seperti kita masukin ke dalam medan perang. Gak ada jaminan mau sekolahnya uang sekolah mahal seperti apa yang terjadi dengan kasus BINUS baru-baru ini. Anak bisa dipukuli oleh 30 orang, berarti itu hampir 2 kelas, saudara. Karena saya cukup lama terlibat di dalam pendidikan dari usia dini sampai high school. Sekarang saya lebih banyak di universitas. Tapi saudara, saya melihat bahwa bullying dari dulu juga udah ada. Anak saya korban bullying dari dosennya sendiri. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Dari teman-teman ataupun dari otoritas itu tidak mudah. Dan dia harus pindah sekolah. Berarti kita harus bayar ulang, saudara. Tetapi ini sesuatu yang is a challenging kepada kita. Persoalannya begini. Orang-orang Kristen ketika melihat keadaan dunia, mereka marah dengan dunia. Yesus bilang, kenapa kamu marah dengan dunia? What do you expect dari dunia yang jahat ini? Itu sama seperti begini. Saudara diinjak oleh orang buta, kaki saudara keinjak oleh orang buta. Saudara marah sama orang buta ini. Oh, dia gak punya arah kok. Cara jalannya dia pasti gak punya kekuatan. Dia gak punya arah. Terus dia injak kaki saudara, saudara marah. Kenapa kita tidak bisa melihat banyak pertobatan di dunia sekarang ini? Karena banyak di gereja gak bertobat. Karena pertobatan di gereja juga tidak banyak. Di gereja juga kita akan sebagian banyak melihat dan membuat kompromi terhadap dosa kita. Termasuk di dalam keluarga. Termasuk di dalam keluarga Kristen. Termasuk dalam keluarga hamba Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, this is very important. Karena dari mana kita melihat kekuatan dari sebuah kekuatan bangsa? Itu dari masyarakatnya. Dari mana masyarakat itu? Dari unit terkecilnya, yaitu keluarga. Kalau keluarga, apalagi keluarga dalam gereja tidak kuat, tidak punya semangat, tidak punya kemurnian, tidak punya kebiasaan untuk melepaskan berkat satu sama lain, tidak punya kebiasaan untuk mencari dan mencintai yang baik, mencintai kekudusan dan menjauhi yang jahat, tidak punya kebiasaan untuk menjadi pendamai di dalam keluarga mereka, forget it. Saudara jangan berharap dunia akan lebih baik. Forget it. Chuck Carlson mengatakan bahwa ini seorang yang terlibat di dalam pelayanan penjara. Chuck Carlson salah satunya. Dia mengatakan bahwa pertobatan yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi kalau di gereja akan lebih banyak orang yang mau bertobat. Termasuk di dalam keluarga. Jadi saudara-saudara, orang tua haruslah menjadi teladan dan pembaharuan terhadap kebangkitan rohani yang mereka rindukan. Bapak ibu jangan expect anak-anak kita di JC punya semangat atau di DNA punya semangat kalau kita nggak pernah punya semangat sebagai orang tua mencari Tuhan. Karena apa yang mereka bangun itu datang dari bagaimana mereka melihat orang tuanya. Tinggalkan mindset yang mengatakan kamu dengar apa yang kata papa, tapi jangan lakukan apa yang papa lakukan. Berhenti dengan itu karena itu dosa saudara. Anak hanya bisa menangkap apa yang orang tuanya punya. Tadi saya ngobrol dengan salah seorang orang tua yang dulu anak-anaknya di jemaat di sekolah. Dan saya katakan anak saya satu hari saya harus lepaskan dia ke dunia. Karena sejak umur 1 tahun saya dengar nubuatan tentang anak saya. Bahwa dia akan ada di mainstream industry dan di dalam gereja. Kakinya ada 2. Bukan artinya dia kompromi. Tapi Tuhan akan pakai dia di dunia dan juga di dalam rumah Tuhan. Tetapi ketika saya harus memilih the first 17 years.
saya nggak mau memasukkan dia ke dalam dunia industri entertainment. Saya masukkan dia ke gereja. Saya didik dia tahu bagaimana melayani. Dari mulai ushers, dari mulai melayani yang paling rendah, yang paling nggak orang kelihatan. Sampai dia di panggung di sini. Dan ketika dia 17 tahun dia masuk, saya terjunkan dia di Idol untuk satu tujuan. Saya mau tes. Udah cukup belum dia masuk ke dalam dunia? Kalau belum, tarik lagi nanti. Dan akhirnya saya melihat waktu dia graduate dari high school, dari university, dia diterima, dia dia di hire oleh satu label Amerika, dan hari ini ada di pusat industri dunia. Dan saya bilang, Esther, apa yang kamu pilih? Dia bilang, Dad, the first day saya nyampe di Amerika, saya cari gereja. Dan karena saya pelayanan di LA banyak, jadi saya bilang, oke, kamu pergi ke gereja pastor ini. Tapi jauh, Dad. Oke, kamu berdoa. Dan gak jauh dari situ ada gereja yang cukup bagus. Dan kemudian dia mulai. Walaupun dia seorang entertainer, dia seorang penyanyi profesional, tetapi dia gak mau langsung tiba-tiba, aku mau ikut audisi dong, tim musik, enggak. Karena kemudian dia bilang, Pastor, saya so and so, saya datang dari Indonesia, saya ingin berjemaat di sini. Dia kulunun sama gembalanya, saudara. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia mulai datang dan mengatakan, how can I get involved in this church? Dan kemudian dia bilang, oke, kamu mau bisa apa? Oh, sebelumnya saya worship leader di Indonesia. Oke? Tetapi Suriah, latihannya hari Kamis malam. Waduh, saya harus kerja sampai hari Jumat, hari Sabtu siang. Oh ya, nggak bisa. So what can I do? Kamu mau nggak jadi hospitality ushers? Yes, I can. Apa saja yang saya lakukan? Bersihin kursi, saudara. Beresin kursi. Kenapa? Karena pada waktu saya training dia, saya bilang, kamu jangan merasakan anak pendeta kamu punya privilege di gereja. Enggak. Kamu gulung kabel di belakang sana, saya bilang. Kamu mau jadi worship team? Belajar gulung kabel. Belajar kerja sama itu orang yang di belakang sana, itu sound crew. Hormati mereka. Respect mereka. Dan saudara, the moment saya lihat itu, satu kali dia bilang gini, dia agak gundah. Dia bilang, Dad, aduh firmannya di gereja ini pakai terjemahannya the message. Hah? Khotbahnya pakai the message? Iya, Dad. Waduh. Karena banyak berarti maknanya itu nggak seperti apa yang dikatakan di Alkitab. Karena itu kan kayak kita baca bahasa Indonesia bahasa sehari-hari. Terus dia bilang, sementara waktu di sekolah dia dari kecil itu dia belajar dengan standar bahasa Inggris yang cukup dalam. ESV. Sebelumnya King James lalu ke ESV. Dan dia bilang, Dad, saya baca, waduh banyak bedanya nih, Dad. Dan dia mulai resah. Terus saya bilang gini nak. Papa kasih semua library digitalnya Papa sama kamu. Papa kirim sekarang juga. Waktu dia terima, dia bilang gini, Dad, thank you for this precious treasure. Saudara perhatikan. Dia nggak bilang harta yang dia inginkan itu adalah mobil, rumah, deposito. Enggak. Buat dia, treasure-nya dia itu adalah firman Tuhan. Dia menghargai firman. Karena saya mengajar dia bagaimana mencintai firman. Menggali firman. Hidup dalam kerendahan hati walaupun tidak nyaman. Dia katakan, Dad, aneh juga. Karena kami pernah di Filipina, di mana budaya gereja itu sangat-sangat rohani. Tapi bukan spooky ya, bukan aneh gitu loh. Artinya begini contohnya. Kalau kamu ngobrol sama orang, selalu dibiasakan jangan pulang, jangan tinggalkan orang itu sampai kamu mendoakan dia. Dia itu di-build dari semua jemaat, di seluruh jemaat di mana saya melayani selama 6 bulan di sana. Jadi kadang-kadang ya ketemu di sini, di tempat parkir, bahkan di toilet sekalipun, habis misalnya ini ngobrol sebentar, mendoakan langsung misalnya ke kebaktian atau pulang. Jadi itu terbawa attitude itu untuk mendoakan orang. Lalu kemudian satu kali di gereja di mana ini cukup besar, dan dia ngobrol sama satu orang temennya di
toilet. Setelah itu dia bilang gini, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Orang ini berpikir, oh ya terima kasih ya kamu mendoakan saya. Jadi dia pulang, dia pikir ya nanti kamu doakan saya di rumah. Dia bilang, no, saya mau doakan kamu sekarang. Hah? Di sini? Di toilet? Loh iya ada masalah nggak? Kurang dari 1 menit kok, I just want to pray and bless you. Apalagi kamu baru share masalah kamu. Can I pray for you? Bapak Ibu, attitude itu di-build bukan 1 hari. Enggak. Nah mari kita lihat firman Tuhan ini saudara. Bagaimana kita akan membangun sebuah pembaharuan di dalam keluarga kita. Mari kita baca bersama-sama dalam terjemahan baru Indonesia 2. 1, 2, 3. Lalu umatku yang dinamainya menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, ini adalah doa dedikasi bait sucinya Salomo. Salomo berdoa dan sepanjang doanya itu dalam 2 Tawari itu begitu panjang doanya. Dan setelah kita tahu ya kalau sebuah dedikasi biasanya doanya adalah Tuhan berkati, Tuhan limpahkanlah hadiratmu, Tuhan nyatakanlah dirimu, itu doanya. Tetapi Salomo juga tahu bahwa umat Tuhan ini tidak selalu akan setia. Dia tidak selalu akan terus-menerus bertahan di dalam kehidupan kekudusan. Ada kalanya mereka akan jatuh dalam dosa. Ada kalanya mereka hidup dalam kesombongan. Ada kalanya mereka akan merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Atau bahkan kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak menyembah Tuhan. Nah pada waktu mereka jatuh itu, doa Salomo adalah ini. Tuhan, kalau mereka datang, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Umatku yang dinamai menurut namaku. Berarti ini bukan orang bertobat. Ini bukan orang berdosa, ini orang umat Tuhan. Ini keluarga Kristen kalau sekarang saudara. Yang mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan di dalam hidup kamu. Yesus Kristus adalah kepala bagi keluarga kami. Nama Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami membawa nama Tuhan. Jadi ini untuk orang percaya yang sedang jatuh di dalam kehidupan mereka. Yang sedang gagal, yang sedang berontak, yang sedang mungkin pahit, yang sedang mungkin kecewa dengan Tuhan. Lalu berbalik dan mereka berdosa. Pada waktu seperti itu Tuhan dengar. Tuhan dengar keluarga ini. Tuhan dengar doa mereka. Nah saudara-saudara, apa yang 4 hal yang dikatakan untuk sebuah proses pembaharuan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat kembali. Yang pertama dikatakan apabila umatku merendahkan diri. Merendahkan diri. Bapak Ibu, kita ingin anak-anak kita tuh punya satu confidence ya. Jangan juga anak kita jadi ketakutan kalau berdiri di depan. Dari kecil saya waktu masih jadi prinsipal selalu ingin anak-anak kita tuh ayo maju ke depan. Ya misalnya storytelling atau show and tell waktu PAUD mungkin waktu K. Dia udah mulai bisa bicara. Kita perlu ya untuk apa anak kita pintar tapi nggak bisa ngomong. Itu kelemahan orang Indonesia. Makanya orang India walaupun pinternya dikit karena ngomongnya banyak. Mereka lebih banyak jadi CEO kan? Kenapa? Karena orang Indonesia nggak berani ngomong. Nggak berani presentasi. Nggak punya confidence. Malu-malu. Dan orang Indonesia pikir kalau malu-malu itu rendah hati. Bukan, itu rendah diri saudara. Dan rendah diri dosa. Bukan rendah hati itu. Aku nggak bisa. Jangan saya aja, yang lain aja. Itu rendah diri namanya. Kalau memang kamu yang harus dipilih, kamu harus jalan. Nah orang tua harus prepare itu. Tapi dengar baik Bapak Ibu. Kita tidak mau anak kita punya self-reliance, terlalu confident sehingga dia melupakan Tuhan. Sehingga dia hanya mengandalkan kemampuannya dia. Sehingga dia hanya mengandalkan kemampuan akademisnya. Hanya mengandalkan talentanya. Jangan juga. Bapak Ibu, kerendahan hati yang kita bangun di sini, apa Bapak Ibu? Apa yang dikatakan mengenai kerendahan hati? Yaitu menyadari akan kehancuran hidup kita. Keberdosaan kita, brokenness kita. Bahwa kita ini bukan orang hebat. Kalau bukan anugerah Tuhan gak mungkin saya begini. Bapak Ibu perhatikan senantiasa ini.
rahasia kita melayani Tuhan bertahan lama. Sadarilah kamu cuman pot tanah liat. Pot tanah liat. Bapak Ibu di rumah banyak pot. Kalau pecah, ganti lagi kan? Walaupun kita bikin pita-pita, misalnya kita kasih, saya suka kalau hari anniversary atau ulang tahun istri saya kasih dia bunga seger. Selalu ada potnya dan kita pitain. Tapi kita tahu it's very fragile. Satu kali kalau dia pecah juga, pitanya juga gak ada gunanya. Jangan dandanin anak kita lebih banyak kepada lahirianya daripada spiritualitinya. Sadari bahwa kita ini cuma pot. Ini expendable, bisa dibuang anytime. Kata pot di situ, ostrakinos, yang dalam Paulus katakan bejana tanah liat. Artinya, bukan yang di luar yang penting, tetapi harta yang di dalam itu, yaitu Injil. Tapi Tuhan pakai kelemahan kita. Brokenness. Menyadari brokenness itu, saudara gak akan bisa sombong. Sekalipun kita bisa punya pendidikan tinggi, tapi kita tahu, anytime kita bisa jatuh. Minggu ini saya sangat sedih sekali. Salah seorang profesor yang saya sangat kagumi di dalam ilmu khotbah jatuh dalam dosa. Disqualified. Orangnya sangat tegas kalau khotbah. Tapi dia katakan inappropriate relationship dengan perempuan. Biasanya kalau istilah ini di Amerika berarti dia sedang berhubungan seks dengan orang yang lebih muda dan kecenderungannya di bawah umur. Padahal istrinya cantik. Dia gembala sidang. Khotbahnya luar biasa. Dia profesor menghasilkan banyak doktor-doktor ilmu berkhotbah. Jatuh dalam dosa. Hati saya hancur nangis. Saya bilang, Tuhan kenapa? Menyadari, we are expendable. Ojo dume, jangan mentang-mentang. Sadari ini adalah pot tanah liat. Rendahkan hatimu Bapak Ibu. Kalau kita lagi kesulitan, jangan takut untuk minta tolong. Jangan takut untuk mengatakan, saya dalam kondisi sulit, I need help. Jangan tutup dosa kita dengan performance yang lain. Yang kedua, kita perlu untuk berdoa. Apabila umatku merendahkan hati dan berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Berdoa saudara, karena kuasa Allah dilepaskan pada waktu keluarga itu sedang berdoa. Ada yang mengatakan, a family that prays together, stick together. Keluarga yang senantiasa sering berdoa akan bertahan. Tidak terpecah-pecah, tidak terbelah-belah. Bapak Ibu, berdoa. Karena pada waktu kita ada di dalam kondisi yang begitu sulit, mungkin bahkan kita sedang terlilit dengan berbagai macam persoalan kehidupan. We roll out the strategy, udah habis, nggak ada lagi strategi lain. Udah habis, udah mentok semuanya. Maka saudara mesti tahu, waktu itulah adalah waktu yang terbaik untuk engkau mengatakan, Tuhan, aku tahu, aku Halo, saya pikir ini waktu saya sudah habis, jadi mic-nya dimatiin. Pada waktu keadaan begitu, when you roll out your strategy, udah habis semuanya. Jangan ketika engkau berdoa, janganlah engkau berpikir, aduh Tuhan, lelah ini sedang dihakimi sama Tuhan, aku mau bertobat. Bukan. Tapi berdoa sedang mempersiapkan hatimu untuk anugerah Allah bagi jawaban doamu berikutnya. Jadi pada waktu kita berdoa, kita akan disuruh menantikan Tuhan. That's why delayed, it's not a denial. Penundaan doa kita tidak selalu artinya Tuhan menolak permohonan doa kita. Kalau belum datang hasil doa kita, itu karena selama menunggu itu, Tuhan sedang siapkan anugerahnya supaya kamu siap menerima jawaban doamu. Amin. Karena seringkali
Ketika doa itu langsung dijawab, tanpa sadar kita jadi sombong. Tuh, gua doa sebentar aja langsung dijawab. Orang begini kadang-kadang lupa, itu karena kasih karunia, bukan karena kamu rohani. Tapi akhirnya dia merasa, itu gue berdosa, gue berdoa, langsung dijawab. Dan at the end kita harus tahu, kenapa mesti lama? Karena Tuhan sedang mempersiapkan hati saya untuk siap menerima jawaban doa itu. Bertekun di dalam doa. Yang ketiga saudara, mencari wajah Tuhan. Ini harus jadi prioritas di dalam keluarga. Ini sebuah hal yang sangat menarik ya. Satu impresi mencari wajah. Seringkali kita mau cuman denger kan. Terutama orang tua ya. Ketika anaknya datang bilang, papa, lihat ini papa. Dia bawa gitu misalnya tulis ininya, gambarnya apa semua. Terus kita lagi duduk, kita lagi ngetik di komputer gitu. Iya. Apa nak? Ya ini papa aku tadi gini. Tapi pernah gak saudara di sini, terutama kalau saudara anaknya perempuan. Lalu tiba-tiba dia berani tuh. Bilang gini, papa, muka saudara ditarik saudara. Lihat saya. Kenapa? Karena anak tidak cuma mau didengar, tapi mau full attention. Amin. Apa artinya full attention? Mukamu engkau hadapkan kepada orang yang bicara, kan begitu. Artinya saya sedang memperhatikan kamu. Saya sedang membuat kamu adalah prioritas hidup saya. Itu yang harus kita cari Bapak Ibu. Apakah Allah bisa mendengar doa kita? Yes. Tetapi ungkapan mengatakan Allah menghadapkan wajahnya kepada kita. Artinya Allah peduli sama kita. Bukan cuma dengar-dengar doamu. Allah pasti dengar doa kita kalau kita berdoa seturut dengan firman. Tetapi apakah Allah menghadapkan wajahnya? Belum tentu. Until you cry out sama Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika orang tua melakukan ini dengan serius, anaknya lihat, papa lagi doa, mama lagi doa seperti ini, berseru kepada Allah. Itu jadi pembelajaran langsung kepada anakmu nantinya. Kalau terjadi apa-apa, itu lihat kayak papa. Itu lihat kayak mama. That's the way Bapak Ibu. Prioritaskanlah untuk mencari wajah Tuhan di dalam apa yang kita lakukan. Seek the face of God. Pada waktu kita mencari Tuhan, berarti kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah prioritas dalam hidup kami. Kami ingin dan kami rindu. Berapa di antara kita yang ngotot untuk mengatakan, let's come, mari kita worship together di dalam rumah. Mari kita declaring God's goodness di dalam hidup kita. Bapak Ibu, believe me, anakmu kelihatannya masih lucu sekarang. Tapi mereka cuma ada 17-18 tahun sama kita. Setelah itu mereka akan pergi jauh. Dan waktu itu kau tidak bisa lagi punya kekuatan untuk mengontrol mereka. Makanya ketika ada di depan kita, invest banyak-banyak. Bangun, impartasikan hidupmu kepada mereka. Sehingga pada waktu mereka pergi, saya nggak perlu kontrol anak saya untuk mengatakan, Esther, call papa, call mama tiap hari ya. Nggak perlu saudara. Dia punya kerinduan. Tidak mudah. Tetapi ketika kita mencari, saya selalu ingat hamba Tuhan ini selalu mengatakan kepada saya, Markus, waktu anakmu kecil, kamu akan cerita banyak tentang Tuhan sama anak kamu. Betul? Iya. Tapi nanti tunggu sampai anakmu udah lewat 18-19 tahun. Kamu akan ceritakan kepada Tuhan tentang anak kamu lebih banyak. Kamu akan banyak berseru, Tuhan tolong. Karena kamu udah gak mampu kontrol dia lagi. Dari izinkan Tuhan sekarang memimpin hidupnya. Tapi selama 18-19 tahun, tanggung jawab kamu untuk mengedukasi, mendownload, mengimpartasikan hidupmu kepada anakmu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pada waktu kita menginginkan anak kita untuk sungguh-sungguh hidup, mencari Tuhan,
merendahkan hati, berdoa, kemudian mencari wajahnya, dan terakhir saudara, dia bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ingin anak-anak kita itu merefleksikan firman Allah. Merefleksikan, sama seperti gereja diinginkan Tuhan untuk merefleksikan karakternya kepada dunia ini. Maka demikianlah kita akan membuat gaya hidup anak-anak kita tidak sama dengan gaya hidup duniawi. Dan ini menarik Bapak Ibu. Satu kali anak saya itu, dia oleh manajemen dia bilang gini, Esther, kamu mesti pilih which one daripada wardrobe ini yang akan kamu pakai. Dan ini akan mencirikan kamu. Wah, ternyata saudara cukup minim. Waduh, ini repot juga nih. Tapi karena dia dari kecil, mamanya itu selalu ajar bilang, Esther, kamu jangan keluar dari kamar kamu, apalagi keluar dari rumah. Padahal kita cuma tinggal di apartemen, saudara. Tetapi masalahnya 19 tahun lamanya dia besar, apartemen itu di bawahnya mall. Jadi itu dia dianggap seperti public space. Jangan kamu keluar dengan pakaian rumahmu ke bawah. Itu public space. Maka dia akan dandan saudara dengan appropriate, dengan benar, dengan pantas. Dia nggak ada pakai baju tidur keluar kayak banyak saya lihat banyak orang di mall itu yang memang penghuni daripada apartemen. Enggak, saya bilang. Bahkan istri saya bisa tegur saya, kamu pakaiannya pakaian rumah nih, ganti. Kenapa? Karena dia sedang mendidik anaknya. Dan betul, satu kali ketika manajemennya memaksa dia untuk mengatakan, Esther, kamu mesti pakai, bilang, Pak, boleh nggak saya request? Apa? Saya mau pakai sedikit yang tertutup. Dan dia bisa presentasikan dengan baik kenapa alasan dia punya itu. Bukan karena dia bilang dia orang Kristen, karena ada juga orang Kristen yang lain. Tapi dia bilang, this is me. Oh iya, good. Akhirnya dikasih saudara. Dia satu-satunya yang tertutup. Yang lainnya semuanya kemana-mana. Tetapi tidak merubah dan tidak merusak keutuhan tim. Nah saudara lihat bagaimana dia diajar untuk memikirkan orang lain. Bukan cuma dirinya. Bukan cuma karena dia Kristen, bukan. Bapak Ibu, ini yang penting. Bagaimana kita berbalik dari jalan kita yang jahat. Dan mencintai gaya hidup Tuhan. Tetapi merefleksikan itu ke alam dunia yang berdosa. Maka ini akibatnya. Ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan akan mendengar kamu. Tuhan akan mendengar doamu. Dia akan mendengar dari sorga saudara. Dia akan mendengar ketika saudara berseru. Dan Tuhan menjawab doamu. Itu bikin anak kita confidence. Bahwa berdoa itu berhasil. Prayer works. Jawaban doa yang engkau gumulkan. Saya ingat ketika anak saya sudah mulai 11 tahun, saya mulai share visi-visi keluarga kepada dia. Pergumulan-pergumulan keluarga. Bahkan ketika kami harus melewati kesulitan keuangan. Pada waktu dia umur 11, saya bilang, Esther, this is the time kamu mengerti apa yang harus kamu doakan. Sehingga satu kali dia bilang, Dad, what is your need? Dia bilang, oke, Papa punya kebutuhan ini, nak. Oke, let's pray, Pak. Jadi dia tahu jawabannya cuma doa pertamanya. Dan Tuhan pasti dengar doanya. Yang kedua adalah ketika kita mencari wajah Tuhan, Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Kita akan mengalami pengampunan. Kita tidak menghakimi anak kita. Kita tidak menghakimi keluarga kita. Tapi ketika mereka bersalah, mereka bertobat, kita juga lepaskan pengampunan. Kita belajar menerima. Para mertua-mertua, terima anak mantumu kalau mereka gagal. Suami, terima istrimu. Istri, terima suamimu. Anak-anakmu yang gagal pada waktu mereka berusaha berjalan. Tapi jangan hakimi mereka. It's not easy. Saya ngalamin ketika anak saya dalam keadaan gagal. Dia bilang, aduh Esther, kamu tahu betapa malunya Papa. Tapi kemudian saya bilang, kalau saya hakimi dia terus, dia gak akan pernah belajar bagaimana hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan akan menyembuhkan tanahmu. Artinya Tuhan akan memberkati keadaan sekelilingmu. When we build our strong family dengan cara seperti ini. Di musik boleh maju ke depan. Engkau akan melihat sekelilingmu akan diberkati. Bapak Ibu, saya selalu ingat ini nasihat daripada orang yang memuridkan saya sebelum saya punya anak. Dia bilang begini, Markus,
Tidak ada pertanyaan kalau kamu tanya seluruh orang tua, kamu sayang nggak sama anak kamu? Kamu suka nggak anak kamu? Semua akan mengatakan, saya suka anak saya. Tapi bukan itu isunya. Pertanyaannya, apakah anakmu disukai orang nggak? Ketika kamu pergi ke rumah keluarga besar lagi sinciaan atau lagi Natal, apakah, ini ada monster datang nih, sembunyikan barang-barang mahal, barang-barang bagus. Ini kacau nih, tiap kali datang pasti rusak aja, ada aja yang hancur. Ada satu orang, ponaan saya begitu. Tiap kali datang ke rumah, memang dia berkebutuhan khusus. Tapi bukan berarti berkebutuhan khusus saudara bisa seenaknya. Satu kali dalam kondisi yang kita lagi rame, everybody lagi sibuk. Tiba-tiba dia masuk ke kamar anak saya, dia kunci kamar saya, anak saya. Dan dia nggak bisa communicate dengan baik, saudara. Aduh, dia bisa collapse di sana. Akhirnya kita mesti jebol atap rumah untuk dia bisa diselamatkan. Dan ini nggak kejadian satu kali. Sebelumnya dia datang Natal. Tiba-tiba kita lagi ngobrol, dia nangis-nangis di WC pembantu. Dikunci lagi WC pembantunya. Kita nggak bisa punya kecuali mendobrak. Bapak Ibu, even anak ini sedang berkebutuhan khusus, tidak berarti dia harus kemudian bisa seenaknya. Pertanyaannya bukan apakah kita senang anak kita. Karena di Alkitab dikatakan, jemaat disukai oleh semua orang. Dan semua orang ini bukan orang bertobat. Ini adalah orang-orang di luar Kristen. Question, apakah keluarga kita akan dicintai, disukai? Tapi itu terjadi kalau kita hidup dengan kerendahan hati, dengan doa, dan mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Boleh kita pakai berdiri. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Purindah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Interchange Prayer akan diadakan di ruang Revival Hall Gedung House of Blessing hari Selasa 8 Oktober 2024 yang akan dilayani oleh Pastor Sidney Mohede, online pastor dari Jakarta Praise Community Church. Mari kita sediakan waktu untuk menyembah dan bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman lintas generasi. Kami mengundang wanita-wanita Tuhan untuk beribadah bersama dalam Women in Christ yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall, basement G4 Zona Merah. Mari bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Shalom para pengusaha, GBI Puri Indah Professional and Business Community akan mengadakan seminar dan networking event pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 dengan tema Bagaimana mempersiapkan bisnis antar generasi yang baik dan berkelanjutan. Seminar ini akan dibawakan oleh para pengusaha yang juga hamba Tuhan, sukses di bidangnya dan juga sudah berhasil melakukan intergenerational business. Kami juga akan mengadakan networking lunch, di mana Bapak Ibu Saudara dapat memperkenalkan produk Bapak Ibu, dapat saling bertukar informasi, tentunya memperluas bisnis Bapak Ibu Saudara melalui event ini. Dikarenakan tempat sangat terbatas, segera daftarkan melalui scan QR Code yang ada dan kami nantikan kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. 2 menit lagi. Pemusik udah boleh masuk dulu. Pemusik udah boleh masuk. Kamera kiri, standby. Dua, standby. Kamera kanan on sekarang. Pendeta udah boleh masuk. Nah, gimana? Seru kan? Buat teman-teman yang memiliki hati untuk pelayan di tim production, kalian boleh langsung daftarkan diri kalian di counter depan, atau ke toko masing-masing, atau kalian juga boleh langsung scan barcode sebelah sini. Ditunggu ya!
Demikian pengumuman dari kami. Tetap semangat, happy Sunday, and God bless you. Bapak Ibu kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat yang terutama, yaitu berkat rohani dan berkat jasmani yang berlimpah, yang terbaik dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menjadikan engkau pemenang-pemenang sejati, yang menang dari segala permasalahanmu, menang dari segala sakit penyakitmu, menang dari segala ikatan apapun juga. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, katakan amin. Terima kasih. Ibadah sudah selesai.